keputusan. Ini tugas dari calon guru pemuda di modul 3.1. Di sini kami melakukan wawancara untuk mengetahui pengambilan keputusan, bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah yang selama ini dilakukan. Begitu Bapak, untuk mempersingkat waktu, ada beberapa daftar pertanyaan di sini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujukan moral? Ya, saya sampaikan terima kasih Pak Budi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujukan moral, bahwa saya sebagai kepala sekolah mengklarifikasi dulu kasus per kasus dari kegiatan terjadi. Dan karena saya juga sebagai leadership yang ada di sekolah dan banyak Bapak Ibu guru yang mendukung saya dalam kinerjanya, ya oke, kita identifikasi bagaimana permasalahan atau kasus yang ada di sekolah ini. Nah, untuk itu kami buatkan skala per kasus. Apa yang perlu kita tangani dulu dan apa yang perlu kita ambil tindakan. Berarti dari permasalahan itu beberapa kasus misalnya, jadi diambil skala prioritasnya terlebih dahulu begitu Pak. Apa yang kita tangani? Yang kita tangani. Berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada antara kasus yang benar dengan lawan benar gitu Pak. Biasanya kami mengambil keputusan melalui rapat dewan guru untuk kegiatan apapun yang berkaitannya dengan kebaikan. Semua yang kita masukkan dari dewan guru kita tampung dulu, baru kita tampung, baru kita adakan musyawarah bersama bagaimana. Nah, kalau memang sudah tidak bisa menghasilkan yang terbaik dan bagaimana kita dengan dewan guru, saya memohon kepada komite sekolah bagaimana program ini sama-sama baiknya, mana yang dipilih dengan melalui voting suara. Tentunya dari yang pertama tentu musyawarah terlebih dahulu ya. Karena yang namanya kepentingan yang sama-sama baik itu memang harus diadakan bersama-sama. Kebijakan kepala sekolah itu sebenarnya hanya sebagai pemimpin untuk bagaimana kebijakan-kebijakan yang baik ini tidak akan tersingkir dengan katakan propaganda yang jelek. Ya ada kecewa merugikan orang lain, merugikan yang pihak-pihak yang lain gitu ya Pak. Berikutnya Pak, tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Saya lakukan dengan cara rapat dewan guru, rapat komite, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita selalu menghadirkan Bapak Guru Pengawas sebagai narasumber. Dan yang terakhir, kalau memang keputusan yang saya ambil ini berdasarkan dari perintah atau surat instruksi dan sebagainya dari mau tidak mau teman-teman guru yang saya ambil langkah ini adalah keputusan yang sesuai dengan perintah gitu ya, maksud dari atasan seperti apa nanti langkahnya. contoh Kalau ada satu kasus permasalahan yang sama-sama baiknya, kalau memang tidak bisa diambil keputusan, ya langkah saya seperti tadi, rapat dewan guru, rapat komite, kemudian bersama-sama dengan pengawas, karena ini adalah himbauan atau yang lainnya, karena merupakan
Terima kasih. Ya, perfect. Terus berikutnya Pak, tentang hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah yang efektif pengambilan keputusan saya adalah lewat pengambilan suara terbanyak. Tidak bisa tidak, karena apapun siapapun itu kepala sekolah, bahwa keputusan itu akan diikuti oleh warga sekolah. Jadi ya musyawarah itu adalah keputusan suara terbanyak. Kalau saya mengambil keputusannya dari mayoritas Nah, warga sekolah, dan yang keputusan penting diambil dari setiap mengambil keputusan tidak harus menyakiti yang menyarankan atau memberikan masukan. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Misalnya apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa? Saya tidak pernah membuat jadwal, namun saya sudah membuat progres. Progres itu saya buat berdasarkan apa yang saya amati dulu. Saya cermati, saya pelajari, baru saya mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengambil keputusan. Karena kalau nanti saya jadwal, belum tentu teman-teman para guru keputusan yang saya ambil ketika itu dengan jadwal yang tertentu belum bisa untuk menerima atau kehadiran itu malah di ketika ada masalah, misalnya masalahnya mendadak gitu Pak, jadi penyelesaiannya bagaimana? Mendadak gitu harus diselesaikan ketika itu juga. Jadi apakah perlu itu Pak, diskusi dulu dengan guru atau langsung diambil keputusan gitu? Kalau sifatnya mendadak biasanya saya langsung mengambil tindakan itu. Dalam arti tetap saya mengambil dan seketika itu yang terbaik buat sekolah dan menurut saya tidak merugikan yang lain. Jadi langsung seketika saya ambil keputusan. Contoh, Pak, besok ada kegiatan yang berbeda mutlak. Saya membuat deposisi, rekomendasi dengan guru atau siapapun yang kami tunjuk untuk itu dengan apa, pertimbangan yang kelayakan begitu Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya faktor-faktornya banyak. Jadi kepala sekolah itu tidak harus ego, tidak harus menang sendiri kayak corone diktator, tidak. Faktornya banyak. Kita punya orang tua murid, punya komite, kita punya pengawas, powil, dan lain. Kalau memang sifatnya faktor-faktor ini sudah kami berikan apa yang kita inginkan karena masukannya sangat baik, faktor-faktor inilah yang saya lakukan. Karena tidak mungkin kepala sekolah mengambil kebijakan, mengambil yang sama-sama baiknya seketika itu tanpa mereka, karena nanti yang menjalankan juga warga sekolah. Jadi semua stakeholder itu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Nah, dari semua hal telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika yang nantinya bisa masukan kami dari guru pembelajaran? Untuk pembelajaran tentang pengambilan keputusan ini, satu yaitu komunikasi. Jadi yang namanya komunikasi itu bersama, ya. Terus yang namanya pengambilan keputusan dengan musyawarah itu jangan dilupakan, karena seorang pemimpin tanpa komunikasi dengan
teman-teman sekerja itu tidak akan, karena satu aja titik komunikasi. Ya. Terus kalau dengan orang tua murid ya waktu sosialnya kali hubungan. Nah, jadi kalau sudah ada hubungan baik dengan orang tua murid, dengan komite, dengan guru, komunikasi jangan ditinggalkan. Satu titik poin, semua kok kebijakan kepala sekolah tanpa dikomunikasikan dulu dengan tidak. Komunikasi dengan orang tua murid, kepala sekolah tidak hubungan sosial dengan orang tua murid, kebijakan tidak akan. Itu apa dia? Jadi itu jawaban saya tentang pengambilan keputusan yang dilema ini, karena titik kunci pada suatu pemimpin adalah komunikasi, hubungan sosial masyarakat. Dan tidak usah banyak-banyak. Nanti kalau dengan visi dan baik itu komunikasi sekarang era digital. Di apapun lewat komunikasi panjenengan sudah lancar. Itu insya Allah Pak nanti jadi pemimpin dan kepala sekolah ya komunikasi jangan putus dengan teman, dengan orang tua murid, dengan siswa, dengan siapapun dari lingkungan warga sekolah. Itu Pak Hadi. Ya, Pak, terima kasih Pak atas sharing pengalaman dari Pak Mindro. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kami calon guru penggerak dalam belajar tentang pengambilan keputusan. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta izin Bu, saya Fandi Ahmad, calon guru penggerak angkatan 5. Pada kesempatan ini ingin meminta izin kepada Ibu untuk melakukan wawancara di topik ini tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah di lingkungan sekolah. Kiranya nanti Ibu bisa sharing tentang pengalaman Ibu selama memimpin di sekolah ini, bagaimana pengambilan keputusan yang diambil selama ini, sehingga nantinya bisa menjadi pelajaran bagi kami guru sebagai calon guru penggerak. Adapun di sini nanti saya akan melakukan memberikan beberapa pertanyaan mengenai pengambilan keputusan. Demikian Bu, langsung saja saya melakukan proses wawancara ini. Pertanyaan yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Dalam dilema etika ini kan tentang mengenai benar dan benar, sedangkan bujukan moral itu mengenai benar dan salah. Bagaimana menurut Ibu? Terima kasih Mas. Selama ini untuk kasus-kasus yang ada di sekolah kami, baik tentang etika, dilema etika maupun bujukan moral, alhamdulillah itu mudah, karena di dalam etika, dilema etika itu sering kalau terjadi suatu permasalahan itu biasanya kami ajak bersama-sama dengan teman yang ada di sini, sehingga keputusan itu akan diambil dengan tepat. Sedangkan kalau bujukan moral itu jelas, karena bujukan moral jelas itu kita ambil yang nilainya yang benar, sehingga tidak terjadi suatu permasalahan. Itu yang dapat saya lakukan. Itu berarti dalam menentukan dilema etika itu, dilema etika dan bujukan moral, berarti kita mengidentifikasi dulu antara benar dan benar atau benar atau salah begitu ya. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti yang saya ungkapkan di awal, kalau ada suatu kasus yang ada dua kepentingan sama-sama benar, maka kami segera untuk mengadakan suatu musyawarah bersama dengan guru-guru kami, dan kita ambil
kesepakatan yang saling menguntungkan di antara teman-teman. Itu tentunya mereka juga tidak akan kokoh dengan pendiriannya. Mereka juga akan kita ambil keputusan di mana dari kasus-kasus itu yang menuju ke arah yang kebenaran, itulah yang kita ambil, sehingga tidak saling apa ya, kita menguntungkan lah, tidak yang mereka tidak kita terima juga mereka bisa legowo, sedangkan yang keputusan tidak diterima mereka tidak akan ambil. Itu yang dengan apa? dengan musyawarah, dengan pertemuan, iya. Musyawarah, kemudian ada masukan-masukan dari beberapa kita ambil pertimbangan pendengar yang baik. Iya. Berikutnya langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau kami ada suatu permasalahan, kami sering mengadakan yang pertama itu jelas. Kita kumpulkan, kita ajak sharing, kita rapat bersama, sampaikan ide-ide apa, gagasan apa yang mereka itu punya. Kemudian dari gagasan-gagasan itu, kemudian kita identifikasi mana yang lebih ke arah yang bermanfaat, yang bisa digunakan bersama, sehingga dan itu juga selalu kita sepakati, kita musyawarahkan. Intinya semuanya itu kalau kita adakan suatu kesepakatan, musyawarah di kemudian hari tidak akan terjadi suatu kendala. Intinya hanya kita ambil, kita ajak diskusi bersama. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif jelas dari efektif untuk pengambilan dilema etika itu seru sekali diajak sharing bersama dalam musyawarah. Kita kumpulkan diskusi, kita ajak bersama, mari kita ambil keputusan secara bersama. Kalau kita selalu bersama, kita tidak akan terjadi dilema itu kan. Hanya saling mengunggulkan, pendapat saya harus demikian, yang ini yang satu demikian, dua-duanya itu sama-sama benar. Kalau kita tidak ada saling komunikasi bersama, kita ajak apa alasan yang satu, apa alasan yang dua, barulah kita rembuk dari dua-duanya ada alasannya, kemudian mana yang kita gunakan. Itu atau mungkin bisa menemukan solusi yang lain mungkin ya, solusi ide baru. Jadi merangkul kedua kepentingan tersebut ya. Mesti ada sama-sama ada itu. Kemudian Bu, tentang tantangan dalam pengambilan keputusan. Apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Jelas kalau tantangan itu pasti ada salah satu dari teman kita yang menonjolkan egonya. Nah, bagaimana supaya kita bisa meluapkan dari ego itu supaya tidak semakin melebar, ego itu akan bisa kita gunakan sehingga keputusan itu tidak akan saling merugikan. Ya, ego itu bagaimana komunikasi secara pribadi, komunikasi antar komunikasi, kemudian barulah kita ambil suatu keputusan. Dan yang paling tinggi, yang paling banyak itu yang kita ambil. Tantangannya berarti ego ya, atau kepentingan dari masing-masing anak pribadi ya. Kepentingan pribadi itu egonya pasti ada alasan-alasan dari dibalik itu ya. Kita gali kemudian kita satukan dari masing-masing guru misalnya kepentingan tersebut ya. Untuk jadikan satu kepentingan sekolah misalnya gitu ya. Dia menyampaikan suatu pendapat, karena ada alasan. Yang satu kan juga ada alasan. Dari alasan belum mana yang harus kita ambil. Jalan tengahnya bagaimana? Kemudian mengenai jadwal ya dalam pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus ya, apakah ada jadwal tertentu atau mungkin dadakan atau mungkin ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan atau dalam menyelesaikan penyelesaian suatu kasus? Kalau jadwal itu bisa luas ya, karena kasus itu kan munculnya kadang seketika. Nah, kalau muncul seketika, maksud kita harus kita jadwal kapan selesainya. Nah, kita lihat permasalahannya. Kalau memang permasalahan itu harus segera kita
buat suatu keputusan, maka tidak perlu kita jadwal. Tapi kalau memang itu harus untuk waktu yang lama, bisa kita buat jadwal. Jadi tergantung luas saja, tidak harus sesuai jadwal, tapi sesuai dengan realitasnya. Realitas yang paling. Seperti tahun kemarin ada yang kasus yang harus segera kita laksanakan. Kalau kita buat jadwal, itu malah akan tertunda, tidak akan terjadi yang baik. Sesuai dengan skala prioritasnya. Tergantung dari permasalahan yang ada, yang timbul. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jelas kalau faktor itu yang paling membantu itu adalah kerjasama yang erat, komunikasi antar guru itu yang saling mendukung. Kalau kita komunikasinya saja sudah jauh, apapun tidak akan dapat kita ambil suatu keputusan, apapun tidak akan bisa kita jalani. Intinya kita harus merangkul komunikasi dari teman-teman, kita sering ajak bersama, kemudian saling mendukung, kemudian juga kami semua adalah saling membantu. Ya, itu yang sangat-sangat bisa memudahkan. Jadi faktor yang paling utama itu komunikasi ya, komunikasi antar dari keluarga ini harus benar-benar terjalin dengan baik. Itu untuk mempermudah ya dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak menonjolkan egonya masing-masing, gitu nih Bu. Ya, antar komunikasi. Ya. Ini akhir dari pembicaraan kita Bu. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman-pengalaman yang dapat kami ambil dari adanya dilema etika, walaupun atau permasalahan apapun, itu akan lebih terjalin erat hubungan antara guru dan kepala sekolah, antara sesama, itu hubungannya akan lebih erat dan mereka akan lebih mudah untuk menyampaikan ide-ide mereka, karena mereka anggap mereka itu juga bisa menyampaikan ide atau kita tidak saling menentang, sehingga mereka akan timbul keberanian untuk mengutarakan. Intinya komunikasi akan terjalin lebih baik, lebih erat, dan permasalahan apapun mudah untuk diselesaikan. Ya, komunikasi secara kekeluargaan gitu nih. Jadi semua bisa memberikan masukan, saran dan sebagainya gitu nih. Iya. Terbukaan itu yang paling utama. Iya. Demikian Bu, wawancara dari saya kiranya cukup untuk bisa diambil pelajaran dari saya tentang pengalaman Ibu selama menjabat sebagai kepala sekolah. Semoga nanti bisa memberikan wawasan ya terhadap kami calon guru penggerak dalam belajar pengambilan keputusan ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas waktunya berkenan untuk mewawancari. Semoga ini bermanfaat, kelak akan menjadi pemimpin yang lebih baik. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Sri, saya Fandi Ahmad, calon guru penggerak angkatan 5. Pada kesempatan hari ini saya mohon izin untuk melakukan bertukar pengalaman begitu Pak, mengenai pengambilan keputusan. Di sini untuk melengkapi tugas dari calon guru penggerak untuk menggali pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan yang selama ini dilaksanakan di sekolah. Di sini nanti saya akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan tentang dilema etika dan rujukan moral. Mohon kiranya Pak Sri memberikan
memberikan pengalaman Pak Sri selama menjabat sebagai kepala sekolah maupun di lingkungan masyarakat untuk sebagai masukan atau pelajaran bagi kami calon guru penggerak begitu Pak Sri. Iya, insya Allah. Kita langsung saja Pak Sri, pertanyaan dari saya yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi dilema etika itu antara satu kebenaran dengan lawan kebenaran, dan atau bujukan moral itu kebenaran lawan salah, benar lawan salah gitu. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tentang itu Pak? Yang pernah saya alami bahwa di dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilematika maupun bujukan moral, itu di dalam saya mengidentifikasi Pak, itu kita berpacu pada hukum yang berlaku, aturan pemerintah, hukum agama, adat istiadat yang berlaku di masyarakat, nilai moral, nilai estetika yang berlaku di luar tempat itu yang harus kita. Jadi nanti dikelompokkan ya antara mana yang melanggar hukum, mana yang benar lawan benar, semua itu benar. Misalnya ada dua pilihan benar lawan benar gitu, ada pilihan benar dan salah gitu ya, melanggar hukum atau tidak, tentang peraturan melanggar peraturan tidak, begitu nih Pak? Identifikasinya seperti itu. Yang berikutnya Pak Sri, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih Pak Pandi, bahwa di dalam mengambil keputusan di sekolah kami, di mana kasus itu mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya di dalam mengambil keputusan itu mencari skala prioritas di antara benar, baik itu benar dan benar lah. Benar ini ada tatarannya, seberapa jauh atau seberapa luasnya benar untuk kepentingan kita. Jadi ada mungkin benar untuk skala kecil, kelompok kecil, tapi kita ambil prioritas benar yang untuk tataran kemaslahatan sekelompok masyarakat yang lebih besar. Jadi ditentukan mana kepentingan yang lebih besar begitu, tentang kemaslahatan yang lebih besar begitu. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa ditempuh, yang saya lakukan itu biasanya saya melakukan baik secara formal maupun informal, ya, secara formal dalam kondisi kedinasan, dan informal itu secara kekeluargaan, secara human relation. Saya menemui mereka yang mempunyai dua kepentingan yang berbeda, nanti saya dekati, saya temui dari kedua belah pihak itu, sehingga nanti bisa ketemu titik temunya di mana, terus baru kami mengambil langkah atau tindakan. Jadi tentang kedekatan dulu nih Pak, tentang kedekatan antara masing-masing kepentingan kita dekati lebih dulu Pak. Berikutnya Pak, tentang hal yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika pada dasarnya itu ya kedekatan kita dengan mereka yang bermasalah. Jadi semakin kita banyak komunikasi,
kepada mereka yang punya kepentingan di antara kedua kepentingan yang berbeda, maka masalah itu akan dapat terselesaikan. Jadi itu yang paling efektif. Jadi sebagaimana kita mencari solusi secara informal kepada mereka yang punya permasalahan. Begitu. Ya. Intinya komunikasi ya, Komunikasi. komunikasi yang efektif begitu ya. Komunikasi yang efektif. Pak, berikutnya tentang sekarang Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan itu yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, bagaimana Pak tantangannya? Yang selama ini menjadi tantangan dalam kasus-kasus dilematika dalam pengambil keputusan biasanya begini Bapak, sama-sama kasusnya itu benar lawan benar. Jadi kalau saya mengambil keputusan itu, keputusan kan tidak mungkin dua-duanya saya ambil, berarti satu keputusan yang saya ambil otomatis ada satu keputusan yang tidak terambil. Nah, tantangannya itu mungkin ya kalau saya mengutamakan skala yang lebih luas, berarti dari mereka, dari kelompok kecil itu kan tidak terakomodasi. Nah, mungkin sedikit punya rasa ya istilahnya tidak kecewa, tapi bahwa aspirasi mereka tidak tertampung. Nah, itu nanti tantangan itu kita sambil jalan, kita komunikasikan, kita berikan solusi secara personal. Gitu. Jadi ada sekelompok yang tidak akomodasi, mungkin ada perasaan kecewa atau bagaimana begitu ya tantangannya itu ya. Berikutnya Pak, apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah itu Pak? Misalnya Bapak mengalami ada suatu masalah, ada yang harus diselesaikan, itu apakah ada jadwal tertentu atau seketika itu langsung diselesaikan permasalahannya? Untuk masalah itu tidak ada. Jadi tidak ada jadwal tertentu, tetapi kalau secara eksistensial masalah itu muncul, kami akan mengidentifikasi. Setelah diidentifikasi, baru dicarikan solusi. Setelah solusi, pengambilannya keputusan itu bisa saat itu juga, kalau memang permasalahan itu sifatnya cepat dan mendesak. Tetapi bisa kami tunda, saya tunda, jika sesuatu tersebut keputusannya butuh pihak-pihak yang terkait yang harus kami mintai pertimbangan, sehingga keputusan yang saya ambil itu akan menjadi keputusan yang lebih tepat. Begitu. Di skala prioritas ya, tentu tentang permasalahan yang besar atau kecil dan skalanya begitu, Waktunya, dan waktunya keputusan sekarang waktunya juga sekarang juga atau bisa ditunda gitu ya Pak. Pak, berikutnya Pak, mengenai adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, begini Bapak, faktor-faktor yang mempermudah kami dalam pengambilan keputusan dilematika itu kebetulan kami kan di sekolah ini itu ya permasalahan itu muncul ya di sekolah ini, sifatnya permasalahan pendidikan. Nah, yang punya kepentingan itu rekan-rekan Dewan Guru. Jadi kemudian kami itu yang mempermudah kami adalah Bapak Ibu guru itu orang-orang pendidikan. Jadi standar ilmunya, Visinya juga sama, bahwa semua itu ingin memajukan sekolah. Pada dasarnya semuanya ingin memajukan sekolah. Kan itu mindset kita. Kepada murid ya Pak. Ya. Mindset kita semua ingin maju, hanya saja caranya yang berbeda. Gitu ya. Itu keuntungan kami, memudahkan kami dalam pengambilan keputusan itu. Mindset mereka itu sama, ingin memajukan sekolah. Itu ya Pak. Di mindset ya, cara Pola pandang pikir kita. cara pandang, pola pikir Kita dari itu sama. masing-masing itu sama. Jadi dalam pengambilan keputusan juga arahnya sama gitu ya. Kalau di sekolah tentu
berpihak kepada murid ya. Peraturan-peraturan yang dibuat tentu sesuai dengan berpihak kepada murid gitu nih Pak. Kemudian Pak, ini yang terakhir Pak, pertanyaan yang terakhir tentang kesimpulan ya. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama menjabat ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Setelah saya lalui Mas, bahwa pengalaman yang saya ambil dan di sekolah itu selama saya jadi kepala sekolah, bahwa di suatu sekolah itu tidak semudah yang kita bayangkan, bahwa sekolah itu tidak punya permasalahan. Di setiap instansi apapun itu punya banyak masalah, gitu. Jadi masalah itu pasti ada, hanya saja bagaimana kita mengemas masalah tersebut. Jadi kalau andai kata timbul suatu masalah, bagaimana cara kita dalam menyelesaikannya? Itu pandai-pandainya kita dalam menyelesaikannya. Jangan sampai antara kedua mereka yang berkepentingan itu jangan sampai ada yang dirugikan, ada yang tidak terakomodasi atau merasa kecewa dan lain sebagainya. Nanti mereka yang kelompok seperti ini akan tidak mendukung dari kebijakan sekolah yang ada. Jadi kita pandai-pandainya bagaimana menyikapi pengambilan keputusan itu sehingga semua bisa terlindungi dan terakomodasi. Keputusan ini kita menjadikan dasar patokan kita dalam bekerja. Semua merasa nyaman begitu. Nyaman dalam bekerja. Kalau nyaman kan artinya kita bisa semangat bekerja, hasilnya pun akan lebih gitu Bapak. Baik Bapak, terima kasih, ini sudah cukup pertanyaannya. Semoga dalam kegiatan wawancara ini bisa menambah ilmu saya Pak dalam pengambilan keputusan ini. Semoga bisa bermanfaat ke depannya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Sama-sama Bapak, mudah-mudahan dari apa yang panjenengan tanyakan ini sedikit membawakan pengalaman, memberikan pengalaman pada panjenengan untuk menjadi guru penggerak yang lebih profesional. Amin Pak. Terima kasih Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.